Baik, halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai radiasi dari mata kuliah Medan Elektromagnetika 2. Nah, di sini ada anggota kelompok kami, ada Ainun Salsabila, ada Diva Kartika, ada Intan Nadilah, ada Livia Ilona, Siti Mutmainah, dan saya, Fania Santa Claris. Nah, jadi di presentasi kami kali ini akan ada dua penjelasan utama. Yang pertama mengenai dipole radiation, dan yang kedua nanti ada mengenai point charge. Nah, di dipole radiation ini nanti akan ada 4 subpembahasan. Ada apa itu radiasi, kemudian electric dipole radiation, lalu magnetic dipole radiation, dan radiation from an arbitrary source. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu radiasi. Nah, jadi sumber medan elektromagnetik itu merupakan susunan dari beberapa muatan listrik. Namun, muatan dalam keadaan diam itu dia tidak bisa menghasilkan gelombang elektromagnetik. Begitu juga arus yang steady atau arus yang tidak bergerak. Nah, jadi dibutuhkan muatan yang dipercepat atau perubahan arus supaya terjadi medan elektromagnetik. Nah, di presentasi kali ini tuh nanti akan ditunjukkan bagaimana suatu konfigurasi dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik yang nanti mereka itu akan berradiasi di pembahasan selanjutnya. Nah, jadi setelah terbentuk, gelombang elektromagnetik pada ruang hampa akan menyebar ke jarak yang tak hingga sambil membawa energi. Nah, signatur dari radiasi adalah aliran energi irreversible yang menjauh dari sumber. Irreversible itu artinya dia tidak akan kembali lagi. Nah, sekarang kita asumsikan sumber terlokalisasi mendekati asalnya. Nah, bayangkan kulit bola yang besar dengan radius R yang bisa dilihat pada gambar di samping. Jadi nanti total daya yang keluar dari permukaan ini adalah integral dari vektor pointing. Vektor pointing itu adalah vektor yang merepresentasikan arah dari flux energi dari medan elektromagnetik. Nanti pembahasan vektor pointing akan dibahas di pembahasan selanjutnya. Nah, nanti jadi daya yang diradiasikan itu adalah batas dari kuantitas flux energi tersebut seiring R menjadi tak hingga. Jadi daya total yang keluar dari permukaan bola pada radiasi R adalah integral dari luas permukaan bola itu sendiri. Nah, kemudian daya yang diradiasikan itu adalah batas dari kuantitas tadi seiring R menjadi tak hingga. Jadi daya yang diradiasikan adalah limit R tak hingga dari daya yang tadi. Nah, jadi persamaan tersebut adalah energi per unit waktu yang dipindahkan ke tak hingga dan tidak pernah. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang radiasi dipol elektrik atau dipol listrik. Jadi untuk membahas ini kita perlu membayangkan adanya suatu sistem dengan dua bola yang memiliki muatan plus Q dan min Q yang terletak di sumbu Z. Bisa dilihat seperti gambar yang ada di sebelah kanan. Dan kedua bola itu berjarak sejauh D, yang berarti jaraknya adalah D/2 ke atas dan D/2 ke bawah. Nah, muatan dari kedua bola ini saling bergantian atau kayak saling berpindah satu sama lain, jadi semacam membentuk suatu osilasi. Dan karena berosilasi, jadi bisa dibilang besar muatannya bergantung pada waktu dengan
persamaan sesuai dengan persamaan berikut. Q dari T sama dengan Q0 cos omega T. Kemudian itu menyebabkan adanya momentum PT sama dengan P0 cos omega T dengan arah Z. Dengan P0 adalah maksimum momen dipolnya yang didefinisikan sebagai Q0 kali D. Kemudian selanjutnya, nah adanya perubahan muatan ini, karena muatan ini bergerak dan saling berosilasi, maka menimbulkan adanya retarded potensial. Kalau bisa kita lihat juga di buku ada di bab 10 udah pernah dibahas dari persamaan potensial, ada yang potensial vektor dan ada potensial skalar. Nah, potensial vektornya dengan kita memasukkan kondisi yang tadi persamaan untuk Q, maka potensial skalarnya akan sesuai dengan persamaan berikut. V RT sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali yang ada dalam kurung itu. Kemudian R atau jarak R latin atau mungkin di sini notasinya agak beda ya. Tapi itu sama, R latin sama seperti yang ada di sebelah kanan. Bisa kita cari menggunakan aturan cos dan bisa didapatkan R plus maupun R min sama dengan akar dari R kuadrat minus plus RD cos theta ditambah D per 2 kuadrat. Selanjutnya, nah ini kan dipol yang fisik ya, karena tadi kan kita menggunakan sistem yang terdiri atas 2 bola. Nah, untuk membuat dipol fisis ini menjadi dipol yang disebut perfect dipol gitu, dipol yang sesungguhnya, maka kita harus membuat beberapa aproksimasi. Nah, dipol yang sesungguhnya atau perfect dipol itu seperti apa? Perfect dipol itu muatannya berbentuk muatan titik. Dan jarak antar kedua muatannya itu sangat kecil. Oleh karena itu, kita perlu membuat aproksimasi pertama, yaitu D jauh lebih kecil daripada R. R ini adalah jarak dari titik 0 ke titik uji. Jadi, seperti yang tadi sudah disebutkan, jarak antar kedua muatan sangat kecil. Jadi, D harus jauh lebih kecil daripada R. Nah, dengan menggunakan ekspansi binomial, yang rumusnya itu akar dari 1 plus X kuadrat sama dengan 1 plus X per 2, kita bisa mendapatkan jarak R latin itu kurang lebih sama dengan R dikali 1 minus plus D per 2R cos theta. Kemudian, kita juga, kalau kita memasukkan aproksimasi yang tadi, R latin tadi ke dalam persamaan potensial skalarnya, maka cos omega T min R latin plus minus per C itu bisa approximately sama dengan cos omega T min R per C plus minus omega D per 2C cos theta. Seperti yang persamaan yang paling bawah. Kemudian selanjutnya aproksimasi yang kedua adalah aproksimasi D jauh lebih kecil daripada C per omega, yang kalau C per omega itu kan sebanding dengan panjang gelombang. Ini juga berarti D itu jauh lebih kecil daripada panjang gelombang.
Nah, panjang gelombang ini panjang gelombang radiasi ya maksudnya. Terus dengan menggunakan aproksimasi ini kita bisa memisalkan di beberapa tempat kalau D-nya itu jadi menuju 0 dan kita bisa mendapatkan cos yang tadi itu bisa approximately sama dengan cos omega T min R per C minus plus omega D per 2C cos theta sin omega T min R per C. Kemudian memasukkan nilai cosnya itu ke dalam potensial skalar, kita bisa dapat potensial skalarnya V R theta T sama dengan P0 cos theta per 4pi epsilon 0 R dikali min omega per C sin omega T min R per C ditambah 1 per R cos omega T min R per C. Nah, kemudian yang ketiga, karena kita harus kita biasanya mengukur radiasi itu kan dari jarak yang jauh gitu. Misal kita ingin tahu efek dari radiasi itu dari jarak yang jauh. Misal kayak radiasi matahari, kita kan baru akan memerlukan membutuhkan hasil perhitungannya ketika kita merasakan radiasi itu dari bumi. Makanya kita juga perlu aproksimasi ketiga, yaitu R lebih besar daripada C per omega, yang berarti jarak pengamatnya itu jauh lebih besar daripada panjang gelombang radiasinya. Nah, dengan aproksimasi ini kita bisa dapat potensial skalarnya, jadi V dari R theta T sama dengan minus P0 omega per 4pi epsilon 0 C dikali cos theta per R sin omega T min R per C. Nah, kemudian karena ada potensial yang bergerak, ada potensial yang bergerak, maksudnya ada muatan yang bergerak, maka akan ada timbul arus kan. Nah, arusnya itu memiliki persamaan IT sama dengan dq per dt arah Z. Atau juga bisa dimasukin tadi persamaan Q-nya, kemudian kita bisa dapat sama dengan min Q0 omega sin omega T arah Z. Selanjutnya bisa kita masukin ke persamaan vektor potensial. Jadi kan tadi kita udah dapat potensial skalarnya, sekarang kita bisa dapat juga potensial vektornya. Dari nilai I-nya tadi dimasukin ke yang J ini, I kan sama dengan J, I-nya dimasukin ke J. Nah, bisa dihitung secara matematis, kemudian kita bisa dapat sesuai persamaan yang paling bawah, A dari RT sama dengan min mu0 P0 omega per 4pi R sin omega T min R latin per C arah Z. Nah, kenapa sih kita tuh perlu potensial skala dan potensial vektor? Karena dengan keduanya kita bisa dapat persamaan untuk medan listrik dan medan magnetnya. Selanjutnya, nah dari situ kita bisa dapat medan listriknya, yaitu nabla V yang hasilnya adalah P0 omega kuadrat per 4pi epsilon 0 C kuadrat dikali cos theta per R dikali cos omega T min R per C. Kemudian turunan dari vektor potensialnya do A per do T
itu sama dengan min mu0 P0 omega kuadrat per 4 pi R dikali cos omega T min R per C dikali cos theta arah R dikurang sin theta arah theta. Itu mungkin sedikit tipe, terusnya cos theta arah R. Nah, E itu kan sama dengan min 16V dikurang do A per do T. Jadi bisa dimasukin ke persamaan itu, hasilnya medan listrik min mu0 P0 omega kuadrat per 4 pi R dikali sin theta per R cos omega T min R per C arah theta. Nah, sekarang kita juga bisa dapat medan magnetnya, yaitu nabla cross A sama dengan min mu0 P0 omega per 4 pi R dikali omega per C sin theta cos omega T min R per C ditambah sin theta per R sin omega T min R per C arah pi. Arah pi itu arah yang arah melingkar secara horizontal. Terus dari situ ya itu kan sama dengan medan magnet kan. Medan magnet itu kan nabla cross A. Sama dengan min mu0, kalau disederhanain bisa dapat min mu0 P0 omega kuadrat per 4 pi R dikali sin theta per R cos omega T min R per C arah pi. Dengan ketentuan yaitu tadi kalau diukur pada jarak yang sangat jauh. Nah, selanjutnya lebih jauhnya lagi kita juga bisa dapat energi yang diradiasikan dari pointing vektornya, yaitu sepermu0 dikali E cross B yang sama dengan mu0 per C dikali P0 omega kuadrat per 4 pi dikali sin theta per R cos omega T min R per C arah R. Terus kita bisa dapat juga intensitasnya dengan merata-ratakan energinya tadi, yaitu mu0 P0 kuadrat omega pangkat 4 per 32 pi kuadrat C dikali sin kuadrat theta per R kuadrat arah R. Nah, selanjutnya kita juga bisa dapat power daya total yang diradiasikan dengan mengintegrasikan intensitasnya tadi sepanjang radius R, yaitu mu0 P0 kuadrat omega pangkat 4 per 32 per 32 pi kuadrat C, yaitu benar. Habis itu diintegral sin kuadrat theta per R kuadrat sin theta d theta d pi yang hasilnya sama dengan mu0 P0 kuadrat omega pangkat 4 per 12 pi C. Nah, selanjutnya kalau dibuat grafnya bisa dilihat kalau sepanjang sumbu Z-nya tadi itu nggak ada medan listrik maupun medan magnet. Maksudnya nggak ada radiasi di sepanjang sumbu Z. Jadinya radiasinya tuh mengarah keluar kecuali di sumbu Z-nya itu membentuk suatu donat gitu. Yang kalau dilihat medannya tadi kan B itu arahnya arah pi ya, berarti dia melingkar secara horizontal. Terus E itu arah theta, yang berarti dia mengarah ke atas bawah membentuk suatu sudut theta gitu. Seperti gambar yang ada di sebelah kanan.
Selanjutnya akan lanjut ke bagian selanjutnya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai magnetic dipole radiation. Nah, kalau tadi itu electric dipole, sekarang kita yang magnetiknya. Nah, radiasi itu juga dapat dihasilkan melalui dipole magnetik, yaitu dengan arus listrik, dengan memberikan arus listrik yang berubah-ubah terhadap waktu yang dialiri pada suatu loop tertentu. Nah, pada kali ini yang dibahas itu loopnya itu berbentuk loop lingkaran seperti yang ada pada gambar. Nah misalkan kita memiliki loop kawat seperti yang pada gambar dengan radius B, di mana kita menggerakkan arus bolak-balik itu di sepanjang loop tersebut, sehingga kita memperoleh persamaan IT sama dengan I0 cos WT, yaitu arus yang mengalir di sana. Nah, lalu kita karena apa sih namanya, si loop itu digerakkan, jadi itu kayak dia mengalami osilasi. Jadi apa sih namanya, ada apa sih dipol magnetnya itu berosilasi. Nah, sehingga dengan adanya osilasi itu kita mendapatkan momen dipol dengan persamaan MT sama dengan Pi kuadrat IT arah Z sama dengan M0 cos WT arah Z, di mana M0 itu sama dengan Pi dikali B kuadrat I0, yang merupakan nilai maksimum dari momen dipol magnetiknya. Next. Nah, untuk si loopnya kan itu kan dia nggak bermuatan kan. Nah, jadi potensial skalarnya itu sama dengan 0. Nah, sedangkan tapi dia tuh punya retarded vektor potensialnya yang sebesar A RT sama dengan mu 0 per 4 pi integral dari I0 cos WT I R Latin per C per R Latin DL aksen. Nah, untuk titik R itu dia tepat berada di atas sumbu X berdasarkan gambar 11.8 tadi. Nah, untuk potensialnya A-nya itu dia harus mengarah ke arah Y. Nah, karena komponen X-nya dari titik yang udah ditempatkan tadi itu diletakkan secara simetris di kedua sisi sumbu X, nah maka dia itu bisa di-cancel, sehingga diperoleh potensialnya A RT sama dengan mu 0 kali I0B per 4pi arah Y, dan integral seperti pada persamaan 11.27. Nah, berlaku hukum kosinus di sini, di mana R latinnya itu sama dengan akar dari R kuadrat plus B kuadrat min 2RB cos psi, di mana psi itu merupakan sudut antara vektor R dan vektor B. Nah, di mana R-nya itu sama dengan R sin theta X topi plus R cos theta Z topi. Dan B-nya itu sama dengan B cos V aksen X topi plus B sin V aksen Y topi. Next. Nah, jadi si RB cos V-nya itu sama dengan R dot B, sehingga dia RB sin theta cos V aksen, yang mana jadi rho aksennya itu menjadi
rho latinnya, bukan rho latin, tapi R latinnya itu menjadi akar dari R kuadrat plus B kuadrat min 2 RB sin theta cos phi aksen. Nah, sama kayak yang dijelaskan sebelumnya, di magnetic dipole radiation ini juga memiliki 3 aproksimasi. Nah, gimana kita tuh menginginkan loopnya itu berukuran sangat kecil. Sehingga untuk aproksimasi pertamanya itu B lebih kecil dari R, sama seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, si R latin itu sama dengan R dikali 1 minus B per R sin theta cos phi aksen. Sehingga per R latinnya sama dengan 1 per R dikali 1 plus B per R sin theta cos phi aksen. Dan kalau misalnya dimasukin, itu cos WT min R latin per C itu sama kayak dimasukin aja ke identitas trigonometri, sehingga diperoleh hasilnya itu seperti pada layar persamaannya. Nah, itu si R latin itu sama dengan R dikurang B. Makanya dia itu dipecah menjadi seperti itu. WTR per C ditambah WB per C. Sehingga kalau misalnya dimasukin ke identitas trigonometri akan menghasilkan persamaan seperti tersebut. Next. Seperti pada sebelumnya, kita juga mengasumsikan ukuran dipolnya itu lebih kecil dibandingkan dengan panjang gelombang yang diradiasikan. Nah, sehingga aproksimasi kedua itu B lebih kecil dari C per omega. Dalam hal itu, cos WT min R latin per C-nya itu menjadi cos WT per dikurang R per C dikurang omega B per C sin theta cos phi aksen sin omega T minus R per C. Lalu, dengan kan kita sudah mendapatkan persamaan 11.31, lalu kita tadi sudah memperoleh persamaan 11.30 pada aproksimasi yang pertama tadi, sehingga kita bisa masukkan persamaan 11.30 sama 11. Itu typo, harusnya 11.31 yang kedua dari atas persamaan yang kedua. Nah, itu dimasukkan ke persamaan 11.27, persamaan potensialnya tadi. Nah, dengan manipulasi aljabar terus didapatkan persamaan seperti pada layar. Lalu untuk suku pertama, dia diintegralin yang cos phi aksen D phi aksen itu dia sama dengan 0. Nah, untuk yang kedua, dia itu menjadi cos kuadrat phi aksen D phi aksen sama dengan pi. Ini tuh dihasilkan dari penjumlahan pengkalkulasian dari persamaan gabungan dari 11.30, 11.32, dan 11.27 tadi.
Next, sehingga nah jadi dia dengan menempatkannya seperti ini, secara umum A-nya itu menunjukkan ke arah V aksen, sehingga dapat disimpulkan bahwa potensial vektor dari dipol magnet yang berosilasi tadi itu sama dengan A R theta T sama dengan mu 0 dikali M0 per 4pi sin theta T per R dikali 1/R cos WT min R per C minus omega per C sin omega T min R per C arah V aksen. Nah, ini tuh hasil dari kalkulasi dari persamaan sebelumnya. Jadi sederhana seperti ini dengan dimasukkan nilai yang integral suku pertama dan suku kedua. Jadinya kayak gitu. Nah, untuk pada batas statisnya dengan omega sama dengan 0, kita dapatkan rumus yang udah dikenal sebelumnya, udah kita pelajarin pada bab 5 di persamaan 5.87 itu persamaannya udah ada A itu ya potensialnya A R theta sama dengan mu 0 per 4pi dikali M0 sin theta per R kuadrat arah V, sehingga pada zona radiasinya nah lalu sama juga seperti penjelasan sebelumnya, itu yang aproksimasi ketiga, R lebih besar daripada C per omega. Nah, gimana? Suku pertama pada A itu bisa ditiadakan. Nah, sehingga dia menjadi A R theta T sama dengan minus mu 0 dikali M0 omega per 4 pi C sin theta per R dikali sin theta per R sin omega T minus R per C arah V aksen arah V. Sorry. Next. Nah, dari apa sih namanya? Dari yang kita dapatkan tadi, dari potensial vektornya tadi dengan ketiga aproksimasi, kita bisa mendapatkan medan magnet dan medan listriknya. Nah, sama sih kayak di polistrik tadi, di mana persamaannya itu sangat mirip, cuma bedanya terletak pada arah kedua persamaan tersebut. Kalau misalnya pada electric dipole tadi itu medan listriknya arahnya ke arah theta. Nah, kalau misalnya di magnetic dipole dia arahnya ke V topi, dia arahnya menuju V. Nah, terus kebalikannya pada electric dipole medan magnetnya itu ke arah V, sedangkan pada magnetic dipole dia medan magnetnya ke arah theta. Jadi cuman arahnya aja yang beda, untuk persamaannya itu sangat mirip persis. Nah, untuk ini tuh kalau misalnya pada magnetic dipole ini kita menggunakannya aproksimasi yang ketiga untuk menghitung si nilai B
Nah, bidang-bidang pada fase ini tuh dia saling tegak lurus. Sehingga karena dia itu tegak lurus, si dan apa sih namanya, arahnya itu melintang, arah rambatnya itu melintang ke arah R, sehingga si rasio amplitudonya si medan listrik sama si medan magnet itu sama dengan C, si E0 per B0 itu sama dengan C, yang semuanya itu emang seperti yang diharapkan untuk si gelombang elektromagnetik. Nah, si strukturnya itu emang sangat mirip dengan medan dipol listrik yang berosilasi seperti yang dijelaskan tadi. Next. Nah, kita udah dapat si nilai medan magnet sama medan listriknya. Kita bisa memperoleh si energi flux untuk magnetic dipole radiation-nya. Seperti persamaannya seperti pada persamaan 11.38 pada gambar. Itu S sama dengan RT sama dengan 1 per mu 0 E cross B. Kan kita tadi udah dapet tuh E sama B-nya. Terus di-crossin sehingga mendapatkan hasil, oh ya kenapa dia cross, kan dia tadi tegak lurus gitu. Nah, sama dengan mu 0 per C dikali M0 kali omega kuadrat per 4 pi C dikali sin theta per R cos omega T min R per C kuadrat. Itu pada arah R. Nah, dari sana kita bisa memperoleh nilai intensitasnya juga, yaitu sebesar S sama dengan mu 0. Nah, bentar. Mu 0 dikali M0 kuadrat kali omega pangkat 4 per 32 pi kuadrat C pangkat 3 sin kuadrat theta per R kuadrat arah R juga. Nah, arah R itu tadi didapatkan dari si medan magnet dan si medan listrik yang tegak lurus. Kan dia si medan magnetnya arah V, terus si medan listriknya arah V, si medan magnetnya arah apa tadi, lupa, Allahu Akbar. Bentar. Tadi si medan listriknya kan arah V, terus si medan magnetnya arah theta. Nah, sehingga terus mereka kan tegak lurus, terus di-crossin. Jadinya mereka tuh arahnya ke arah R, si energi fluxnya itu. Nah, untuk intensitasnya itu di apa sih namanya, dikalkulasiin aja dari persamaan energi flux pada persamaan 11.38. Nah, terus setelah kita memperoleh intensitasnya, kita bisa dapatkan total itu dayanya, total daya radiasinya. Itu dengan apa? Itu si intensitasnya diintegralin sehingga kita dapat memperoleh dayanya sebesar mu 0 dikali M0 kuadrat kali omega pangkat 4 per 12 pi C pangkat 3. Bentar. Itu untuk nilai si daya rata-ratanya.
Oke. Nah, bisa di next. Nah, yang untuk yang terakhir ini kita makainya itu di gambar pada penjelasan sebelumnya, itu pada gambar 11.4, di mana intensitasnya itu bentuknya itu bulat kayak donat yang ada bolongannya, dan daya yang dipancarkannya itu menjadi omega pangkat 4 seperti yang sudah didapatkan tadi. Namun perbedaan antara si radiasi dipol listrik dan dipol magnet ini itu terletak pada konfigurasi dengan dimensi yang sebanding. Nah, kalau misalnya daya yang dipancarkan oleh dari dipol listrik tadi, itu dia jauh lebih besar ketimbang yang magnetik. Dengan membandingkan persamaan 11.2 dan 11.40. 11.22 dan 11.40. Sorry, saya salah bilang. Seperti yang ada pada layar itu kita bandingkan. Kalau 11, yang lebih gede yang 11.22 ketimbang yang 11.40. Nah, dari sana dengan si M0-nya itu sama dengan pi B kuadrat I0 dan P0 sama dengan Q0D. Ini yang P0 itu tadi udah disinggung juga di persamaan sebelumnya. Amplitudo arus dalam kasus electric dipole tadi sama dengan I0 sama dengan Q0 omega yang ada pada persamaan 11.15, sehingga si D-nya itu sama dengan pi B, sehingga dengan perbandingannya itu dengan melihat kepersamaan 11.15 juga, itu yang sudah diletakkan pada layar. Di sana besar arusnya IT sama dengan dq per dt arah z sama dengan min Q0 omega sin omega t arah z. Nah, itu tuh tinggal kita masukin aja, kita substitusiin aja, sehingga kita dapat memperoleh perbandingan dari daya magnetik dan daya elektrik dipol. Jadi kalau misalnya dibandingkan itu sama dengan omega B per C kuadrat. Dari yang persamaan 11.41 itu kita masukin aja dengan komponen-komponen yang kita ketahui sebelumnya, yang kayak M0 sama dengan bla bla, terus daya P0-nya, terus I0-nya, terus D-nya, sehingga kita bisa dapatkan persamaan untuk perbandingan si daya magnetik dipol sama si daya elektrik dipolnya. Nah, tapi si omega B per C itu tuh kuantitasnya, jumlahnya itu diasumsikan sangat kecil. Dan biasanya itu radiasi dipol listrik yang lebih mendominasi. Nah, sehingga ya seperti yang disebutkan tadi, kesimpulannya adalah si daya
dipol listrik itu lebih besar dari daya dipol magnetik. Sekian untuk penjelasan dipol magnetik. Akan dilanjutkan oleh penjelasan untuk bahasan topik selanjutnya. Selanjutnya adalah radiation from an arbitrary source. Boleh di next. Nah, arbitrary source yang dimaksud ini dapat dilihat pada gambar berikut. Retarded scalar potential dalam fungsi R dan T, ini persamaannya dinyatakan dengan V dalam fungsi R dan T sama dengan 1/4 Pi epsilon 0 integral rho R aksen, rho dalam fungsi R aksen, dan T minus R latin per C per R latin D turun D tau aksen. Di mana R latinnya ini sama dengan akar R kuadrat ditambah R aksen kuadrat dikurangi 2R dikali R aksen. Boleh next. Yang pertama, asumsikan medan pada titik R ini sangat jauh dibandingkan dengan dimensi sumber, sehingga muncul aproksimasi 1 di mana R aksen ini jauh lebih kecil daripada R. Nah, aproksimasi 1 ini berarti bahwa nilai maksimum R aksen yang memiliki range di atas sumber itu jauh lebih kecil daripada R. Nah, dengan asumsi ini didapatkan aproksimasi persamaan rho dalam fungsi R aksen dan T minus R latin per C sebagai berikut. Kemudian ekspansi rho sebagai deret Taylor pada T ini didapatkan sebuah persamaan identik di mana T0 ini identik dengan T min R per C. Sehingga aproksimasi persamaan rho itu menjadi rho aproksimasinya sama dengan rho dalam fungsi R aksen dan T0 ditambah turunan pertama rho dalam fungsi R aksen dan T0 dikali vektor R kali R aksen per C dan seterusnya. Nah, di mana titik persamaan ini tuh menandakan diferensial terhadap waktu. Boleh di next. Nah, term dari persamaan aproksimasi rho tadi itu memiliki term selanjutnya, yaitu 1/2 turunan kedua rho dikali vektor R dikali R aksen per C kuadrat, kemudian 1/3 faktorial turunan ketiga rho dikali vektor R aksen per C pangkat 3 dan seterusnya. Nah, persamaan term tersebut itu bisa dijatuhkan dengan aproksimasi 2, di mana R aksen ini jauh lebih kecil daripada C per mutlak turunan kedua rho dibagi turunan pertama rho. Kemudian ada C per akar mutlak dari turunan ketiga rho dibagi turunan pertama rho. Nah, untuk sistem osilasi ini masing-masing memiliki rasio C per omega. Nah, kalau misalnya persamaan yang tadi, persamaan vektor potensial dan persamaan rho tadi itu dimasukkan ke dalam persamaan 11.43 yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, dan term keduanya dihilangkan, maka didapatkan aproksimasi persamaan potensial dalam fungsi R dan T sebagai berikut. Nah, dalam fungsi berikut, integral pertama itu merupakan muatan total Q pada waktu T0. Nah, akan tetapi waktu ini tidak ditemukan dan Q ini sendiri dia independen terhadap waktu, sehingga dia ini dapat diabaikan. Dan dua integral yang lain ini merepresentasikan momen dipol listrik pada waktu T0. Nah, sehingga didapatkan aproksimasi persamaan potensial dalam fungsi R dan T ini sama dengan 1/4 Pi epsilon 0 R dikali Q per R ditambah vektor R P
dalam fungsi T0 dan per R kuadrat ditambah vektor R dikali turunan pertama P dalam fungsi T0 per RC. Nah, dalam kasus statistik, dua term pertama itu merupakan kontribusi monopol dan dipol dalam ekspansi berlipat untuk V atau potensial tadi. Nah, term ketiga ini tentunya tidak akan ditunjukkan. Boleh di next. Selanjutnya adalah potensial vektor. Potensial vektor ini persamaannya dinyatakan dengan A dalam fungsi R dan T, yaitu sama dengan mu0 per 4pi integral dari J dalam fungsi R aksen dan T minus R latin per C per R latin D tau aksen. Nah, untuk urutan pertama, R aksen ini dapat digantikan dengan R pada integran persamaan aproksimasi A dalam fungsi R dan T itu sama dengan mu0 4pi R integral J dalam fungsi R aksen dan T0 dt aksen. Integral J sendiri dia merupakan turunan waktu momen dipol, sehingga fungsi si potensial vektor ini dapat dinyatakan dengan persamaan aproksimasi berikut, yaitu A dalam fungsi R dan T sama dengan mu0 per 4pi turunan pertama P itu momen dipol ya, turunan pertama P dalam fungsi T0 per R. Boleh di next. Nah, selanjutnya yaitu penghitungan medan. Fokus yang dipilih di sini itu adalah zona radiasi. Zona radiasi sendiri itu merupakan medan yang bertahan pada jarak yang jauh dari sumbernya. Nah, dengan hal ini digunakan aproksimasi 3, yaitu pembuangan term 1 per R kuadrat pada medan listrik dan medan magnet. Nah, seperti yang kita tahu persamaan medan kolom itu memiliki persamaan E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali Q per R kuadrat dalam arah R. Nah, persamaan medan kolom tersebut itu tidak berkontribusi pada radiasi elektromagnetik, sehingga berdasarkan persamaan ekspansi rho pada deret Taylor yang tadi, yaitu persamaan T0 identik dengan T min R per C yang tadi sudah saya sebutkan, itu didapatkan persamaan aproksimasi dengan persamaan aproksimasi nabla V berikut. Itu bisa dilihat dalam layar. Nah, jadi aproksimasi persamaan medan listrik dalam fungsi R dan T itu sama dengan mu0 per 4pi R dikali vektor R kali turunan kedua P dikali vektor R dikurangi turunan kedua P sama dengan mu0 per 4R dikali vektor R dikali vektor R dikali turunan kedua P ini. Dan untuk persamaan aproksimasi medan magnet dalam fungsi R dan T itu dinyatakan dengan B dalam fungsi R dan T sama dengan minus mu0 per 4pi RC dikali vektor R dikali turunan kedua dari momen dipol. Nah, jika menggunakan koordinat polar bola dengan sumbu Z sebagai arah turunan kedua momen dipol dalam fungsi T0 ini, maka didapatkan persamaan medan listrik dan medan magnet berikut, yaitu E dalam koordinat polar itu persamaan aproksimasinya sama dengan mu0 turunan kedua P dalam fungsi T0 per 4pi dikali sin theta per R dalam arah theta. Dan untuk aproksimasi persamaan B dalam koordinat polar bola itu sama dengan mu0 turunan kedua T0 per 4pi turunan kedua P dalam fungsi T0 per 4pi sin per R dalam arah theta. Boleh next. Kemudian untuk pointing vector ini dinyatakan dalam persamaan aproksimasi S sama dengan 1/mu0 dikali medan magnet
dikali medan listrik E dikali medan magnet B itu sama dengan mu0 per 16 pi kuadrat dikali turunan kedua P dalam fungsi T0 kuadrat dikali sin theta per R kuadrat dalam arah R. Dan untuk persamaan daya teradiasi totalnya atau P powernya ini, persamaan aproksimasinya ini sama dengan integral dari S pointing vector dikali dA itu sama dengan mu0 P turunan kedua P kuadrat per 6 pi C. Nah, dapat dilihat di situ, dapat diperhatikan bahwa untuk E dan B ini saling tegak lurus. Dia juga transversal pada arah perambatan R. Dan untuk E per B itu sama dengan C. Sebagaimana semestinya pada medan radiasi. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang daya yang diradiasikan oleh muatan titik. Pada bab sebelumnya, bab 10, telah diperoleh persamaan medan untuk muatan titik yang bergerak sebagai berikut. Di sini perlu diketahui bahwa medan listrik muncul akibat dua kontribusi, yaitu medan akibat kecepatan muatan dan medan akibat percepatan muatan yang merupakan triple cross product ini. Selanjutnya kita perlu meninjau vektor pointing, yaitu sebuah properti yang mendeskripsikan besar dan arah dari flux energi suatu gelombang elektromagnetik. Dengan menggunakan definisi medan dari slide sebelumnya, kita akan melakukan ekspansi triple product, yaitu rumus ini, agar kita mendapatkan hasil akhir seperti ini. Akan tetapi, tidak semua flux energi ini merepresentasikan radiasi yang dipancarkan. Ada bagian yang hanya merupakan energi medan yang dibawa seiring partikel bergerak. Sementara itu, energi yang diradiasikan adalah energi yang meninggalkan partikel dan kemudian berpropagasi ke titik jauh di tahingga. Kalau di buku Griffith, analogi yang digunakan adalah ibarat lalat yang mengerubungi truk sampah. Ada sebagian lalat yang mengikuti pergerakan truk, dan ada juga yang meninggalkannya dan tidak pernah kembali. Dan itu merupakan radiasi yang ingin kita cari di sini. Lalu untuk menghitung total daya yang diradiasikan partikel pada waktu TR, kita perlu menggambar sebuah bola dengan radius R latin yang terpusat pada posisi partikel saat waktu TR. Dan TR ini merupakan retarded time untuk semua titik pada bola pada waktu T. Dan kita menunggu radiasi menembus permukaan bola yang akan membutuhkan interval waktu T kurang TR, seperti ini. Dan kemudian mengintegrasikan vektor pointing terhadap permukaan bola yang akan lalu kita bisa menentukan kontribusi medan yang mana yang merepresentasikan radiasi. Jadi kalau misalnya kita melihat slide sebelumnya, di sini kan ada E kuadrat kan. Nah, ini menjadi faktor penentu yang mana yang merepresentasikan radiasi tadi. Jadi di sini DA itu kan merupakan luas permukaan dari bola kan, dan dia itu besarnya itu sebanding dengan R kuadrat. Jadi kalau kita mengacu pada rumus yang tadi yang ada suku E kuadrat T itu, kita bisa meninjau dari segi magnitudenya saja. Jadi kita bisa melihat bahwa kontribusi kecepatan akan menghasilkan 1 per R pangkat 4, sedangkan kontribusi dari percepatan akan menghasilkan 1 per R kuadrat. Dan agar besar daya tetap memiliki nilai di titik jauh tak terhingga, suku R ini harus dihilangkan. Dan hal itu hanya dapat terpenuhi jika medan yang digunakan adalah medan akibat kontribusi percepatan saja.
Oke, jadi dengan begitu kita sekarang memperoleh persamaan medan listrik yang merepresentasikan radiasi dan juga persamaan vektor Poynting yang lebih sederhana karena adanya sifat radiasi yang ortogonal dengan vektor satuan R. Oke, jadi selanjutnya kita akan meninjau kasus di mana V sama dengan 0 pada waktu TR. Maka dari persamaan erat pada slide selanjutnya, kita menggunakan definisi vektor satuan R, yaitu ini, dan melakukan substitusi dengan definisi vektor U. Lalu kita bisa menggunakan kan kalau misalnya kita substitusi nilai ini, akan ada skalar di persamaan triple cross product. Jadi kita yang skalar itu dikeluarin dari kurung, dan kita bisa menyederhanakannya, dan kita akan mendapatkan persamaan sebagai berikut. Kemudian dengan ekspansi triple product, seperti yang di slide-slide sebelumnya, dan dengan definisi bahwa C kuadrat sama dengan 1/epsilon 0 mu 0, kita akan mendapatkan persamaan akhir untuk erat, di mana V sama dengan 0, untuk kasus V sama dengan 0. Oke, setelah mendapatkan persamaan erat untuk kasus ini, sekarang kita menghitung vektor Poyntingnya. Kita bisa terlebih dahulu menghitung besar erat kuadrat. Dan kita di sini dengan menggunakan definisi dari dot product dan sedikit manipulasi aljabar, dan juga identitas trigonometri di sini, yaitu sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1, kita bisa mendapatkan hasil akhir seperti ini apabila sudah disubstitusikan kembali ke dalam persamaan S-rat. Oke, jadi seperti yang teman saya sudah jelaskan di slide-slide sebelumnya, ini adalah gambaran radiasi yang berbentuk seperti donat. Jadi theta pada persamaan sebelumnya adalah sudut antara vektor satuan R dan vektor percepatan. Apabila persamaan tersebut diplot pada sebuah grafik, kita dapat mengetahui arah-arah pancaran radiasi dayanya membentuk sebuah donat di sekitar vektor A. Dan tidak ada daya yang diradiasikan ke depan ataupun ke belakang. Oke, sekarang kita akan menghitung total daya yang diradiasikan dengan mengintegrasikan vektor Poynting terhadap permukaan. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, suku R Latin kuadrat ini akan tereliminasi. Jadi sekarang kita tinggal mengintegrasikan sin pangkat 3 terhadap d theta dan dv, karena yang lain kan sudah, ini merupakan konstanta ya. Lalu di sini kita bisa mengintegrasikan terhadap v terlebih dahulu dengan batas 0 sampai 2v. Jadi kita di sini hasil integrasinya itu 2v. Terus untuk sisanya yaitu sin theta pangkat 3 yang diintegrasikan terhadap d theta, ini bisa kita pecah menjadi sin kuadrat theta dan sin theta. Lalu dengan menggunakan identitas trigonometri, kita bisa mengubah bentuknya menjadi seperti ini, dan kita dapat membagi dua integralnya. Sekarang kita bisa mengerjakan integral pada sin terlebih dahulu yang menjadi min cos theta. Lalu kita masukkan batas-batas integralnya, yaitu dari 0 sampai dengan pi, dan kita dapat memperoleh hasilnya yaitu 2. Kemudian untuk menyelesaikan integral yang kedua, kita menggunakan permisalan U sama dengan cos theta. Dengan begitu turunannya adalah min sin theta d theta. Lalu setelah itu kita integralkan seperti biasa, hasilnya jadi 1/3 U pangkat 3, lalu kita kembalikan lagi dalam bentuk cos. Jadi seperti ini. Lalu kita masukkan batas-batasnya, yaitu dari 0 sampai dengan pi. Terus dengan sedikit penyederhanaan, kita akan mendapatkan hasil seperti ini yang merupakan formula Larmor. Ya. Dan ini walaupun kita menurunkannya dengan V sama dengan 0 di awal, ini sebenarnya juga aproksimasi yang baik,
selama V itu jauh lebih kecil dari C atau kecepatan cahaya. Oke, selanjutnya kita akan meninjau kasus di mana V tidak sama dengan 0. Dan sekarang laju energi yang menembus bola tidak sama dengan laju energi yang meninggalkan partikel. Jadi kita mengambil contoh sebuah pistol yang menembakkan peluru pada target yang diam. Dan itu ditembakkan dari mobil yang bergerak. Jadi kita akan mengamati bahwa laju NT tidak sama dengan laju NG, di mana laju NT adalah laju saat peluru mengenai target, dan NG adalah laju saat peluru ditembakkan dari pistol, atau saat peluru meninggalkan pistol. Dan di sini V itu sama dengan kecepatan mobil, dan C itu kecepatan peluru relatif terhadap tanah. Dan vektor R Latin satuan ini adalah vektor lintasan mobil yang menuju target. Oke, jadi kalau diaplikasikan kembali pada kasus ini, dW per dt itu adalah laju energi yang menembus bola dengan radius R. Dan dW per dtr ini adalah laju energi yang meninggalkan partikel. Jadi dengan menggunakan persamaan ini yang didapatkan dari bab 10, kita mendapatkan hubungan antara laju energi yang menembus bola dengan laju energi yang meninggalkan partikel. Dan jika kita manipulasi sedikit bentuk dari rasio ini, sebenarnya dia itu sama dengan rasio antara NG dan NT pada slide sebelumnya, dan ini sebenarnya hanya merupakan faktor geometri seperti pada efek Doppler. Dengan begitu, sekarang kita bisa menghitung total daya yang dipancarkan pada suatu luasan R kuadrat d omega, di mana d omega ini adalah daerah daya yang diradiasikan, yang terkena radiasinya. Dan untuk memperoleh hasil akhir yang merupakan generasi Leonard dari formula Larmor sebelumnya, ini sebenarnya membutuhkan penurunan yang sangat panjang. Mungkin untuk penurunan secara detail dapat dicari di internet, di artikel yang ditulis oleh Dr. Anindya Kumar. Dan pada persamaan ini arti fisiknya yaitu terdapat gamma di sini, yaitu yang merupakan faktor Lorentz. Dan ini suku gamma pangkat 6 ini secara fisik berarti bahwa daya radiasi meningkat secara drastis ketika kecepatan partikel mendekati kecepatan cahaya. Sekian untuk penjelasan saya pada bagian subbab 2.1. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai radiation reaction. Jadi, tentang reaksi dari radiasi. Boleh di next. Nah, jadi saat accelerating charge itu mengalami radiasi, nah radiasi ini membawa energi yang datang dengan mengorbankan energi kinetik dari partikel di bawah pengaruh gaya tertentu. Nah, oleh karena itu, jadi partikel bermuatan itu berakselerasi kurang dari yang netral dengan massa yang sama. Nah, radiasi ini itu memberikan gaya reaksi ke muatan, sehingga gaya reaksi radiasi itu bisa didapatkan dari kekekalan energi. Nah, untuk partikel non-relativistik itu dengan kecepatannya yang jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya, daya total yang diradiasikan itu diberikan oleh rumus Larmor. Nah, dengan rumus yaitu dengan persamaan yaitu P sama dengan mu 0 kali Q kuadrat A kuadrat per 6 Pc. Dan kekekalan energi itu menunjukkan bahwa ini juga merupakan laju hilangnya partikel energi di bawah pengaruh gaya reaksi radiasi. Yaitu jika gaya radiasi dikali dengan kecepatan sama dengan minus mu 0 Q kuadrat A kuadrat per 6 Pc. Nah, akan tetapi persamaan di atas itu sebenarnya tidak sesuai. Mengapa tidak sesuai? Karena jika kita ingin mengetahui gaya yang diberikan oleh medan pada muatan, kita tuh perlu mempertimbangkan daya total yang hilang di setiap saat. Jadi bukan hanya pada saat lepas dalam bentuk radiasinya saja. Nah, jadi nanti kita akan melihat bahwa gaya radiasi itu ditentukan oleh turunan terhadap waktu percepatan dan bisa menjadi 0 bahkan ketika percepatan itu sendiri 0 seketika dan partikelnya itu tidak memancar.
Boleh di next. Nah, ini yang saya maksud. Jadi, energi yang hilang oleh partikel dalam interval waktu tertentu itu harus sama dengan energi yang terbawa radiasi di bawah energi ekstra apapun yang dimilikinya yang dipompa ke bidang kecepatan. Namun, kita mempertimbangkan hanya interval di mana sistem kembali ke keadaan awal. Kemudian, energi dalam kecepatan kedua ujungnya itu sama. Dan satu-satunya net loss adalah dalam bentuk radiasi. Nah, jadi persamaan yang sebelumnya tidak sesuai itu ternyata berlaku rata-ratanya. Jadi bisa diintegralkan. Jadi integral dari T1 hingga T2 dari gaya radiasi dikali dengan kecepatan dt sama dengan minus mu0 Q kuadrat per 6 pi-c. Seharusnya ini A kuadratnya nggak ada lagi karena udah kita integralkan, ya. Jadi A kuadratnya itu diintegralkan terhadap waktu. Nah, di bawah kita bisa lihat kalau integral A kuadrat itu diintegralkan terhadap waktu, kita memperoleh bahwa V dikali dV per dt dikurang integral dari d kuadrat V per dt kuadrat dikali V dt. Boleh di next. Nah, suku batas keluar karena suku batasnya itu keluar karena kecepatan dan percepatannya itu identik di T1 dan T2. Jadi persamaan yang sebelumnya itu bisa ditulis ekuivalen dengan 0. Nah, karena ekuivalen dengan 0, jadi persamaan itu dapat terpenuhi hanya jika gaya dari radiasinya itu sama dengan mu0 dikali Q kuadrat per 6 pi-c dikali turunan dari A. Nah, ini juga salah ya, seharusnya nggak ada kuadratnya. Dan ini tuh merupakan rumus dari Abraham Lorenz untuk gaya reaksi dari radiasi. Boleh di next. Nah, rumus Abraham Lorenz itu sebenarnya memiliki implikasi yang mengganggu, yang tidak sepenuhnya itu dapat dipahami. Misalnya, partikel itu tidak tunduk pada gaya eksternal. Nah, sedangkan menurut hukum kedua Newton, itu kita ketahui bahwa F sama dengan M kali A. Nah, dengan A itu sebagai fungsi terhadap waktu. Jadi, percepatan itu secara spontan meningkat secara eksponensial seiring dengan waktu. Nah, kesimpulan absurd ini tuh bisa dihindari jika kita menetapkan bahwa A0 sama dengan 0. Jadi kalau A0 yang sama dengan 0, berarti A kan sama dengan 0 juga, sama yang kayak udah kita dapatkan sebelumnya. Tetapi ternyata pengecualian sistematis A0 sama dengan 0 itu ternyata memiliki solusi yang lebih rumit lagi. Karena jika kita menerapkan gaya eksternal, maka partikel tuh mulai merespon sebelum gaya itu bekerja. Nah, dalam kasus ini itu kita akan terus mengalami kesulitan karena akan tetap ada kesulitan karena dalam versi relativistik persamaan Abraham Lorenz. Jadi sehingga mungkin inilah yang menunjukkan bahwa tidak mungkin ada yang namanya muatan titik dalam elektrodinamika klasik. Dan inilah yang bisa menjadi permulaan dari mekanika kuantum. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.